Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai kimia nanoteknologi yang beranggotakan saya sendiri, Kanira absen 17, Oka absen 27, Rahmadila absen 29, dan Sano absen 34. Pengertian kimia nanoteknologi. Nanoteknologi adalah teknologi rekayasa material dalam skala nanometer atau 1/1 miliar meter dari atom-atom atau molekul-molekul untuk mendapatkan sifat-sifat yang dapat dikontrol sesuai keinginan. Teknologi ini menggabungkan beberapa disiplin ilmu yaitu ilmu kimia, fisika, biologi, elektromesin, dan ilmu material. Nanokimia adalah disiplin baru dalam nanoteknologi yang berkaitan dengan sifat-sifat unik yang terkait dengan perakitan atom atau molekul terutama melalui metode kimiawi. Sejarah nanoteknologi. Konsep teknologi nano pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Richard Feynman pada tahun 1959 melalui presentasinya yang berjudul There's Plenty of Room at the Bottom. Feynman mencetuskan idenya tentang kemungkinan merekayasa dan mengontrol materi yang sangat kecil untuk membuat mesin yang berukuran sekelas molekul. Pada masanya, ide-ide Feynman hanya dianggap sebagai sebuah lelucon, yang kemudian dideskripsikan dalam bukunya berjudul Surely You're Joking, Mr. Feynman, hingga kurang lebih 20 tahun kemudian, Erich Drexler secara lebih spesifik menjelaskan konsep konstruksi sebuah mesin yang sangat kecil dari himpunan atom-atom. Drexler juga secara independen menggunakan istilah nanoteknologi dalam bukunya Engines of Creation, The Coming Era of Nanotechnology. Perkembangan nanoteknologi. Perkembangan nanoteknologi sekarang sudah semakin cepat. Contohnya adalah carbon nanochip, nanosolar energy, dan nanosensor. Yang pertama, carbon nanochip. Carbon nanochip merupakan bahan sangat kuat dan ringan yang akan membuat revolusi kekuatan material. Artinya, nanochip mampu mempengaruhi industri ruang angkasa dan industri otomotif. Tiap mobil yang dilapisi karbon nanochip akan membuat si pengemudi tidak usah takut lagi jika terjadi kecelakaan, sebab kendaraan yang ditumpanginya tidak akan peok, karena kekuatan yang melapisi mobil tersebut mencapai 100 kali kekuatan baja. Begitu juga halnya dengan pesawat ruang angkasa, bila badan pesawat dilapisi dengan karbon nanochip, kekuatannya akan menjadi luar biasa sekali. Akibat yang ditimbulkan pesawat akan mampu menahan gesekan dari benda-benda apapun. Dan pesawat juga bisa mencapai daerah yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, nanosolar energy. Nanosolar energy bekerja seperti daun yang berfotosintesis. Ia menyerap cahaya matahari dan menggunakannya sebagai sumber energi. Kalau daun dapat menggunakan cahaya matahari itu sebesar 100%, maka nanosolar energy setidaknya akan bisa menggunakan 25-50%. Pada akhirnya kita tidak akan membutuhkan minyak atau solar lagi. Yang ketiga, nanosensor. Nanosensor dapat digunakan dalam pengobatan kanker. Caranya, obat kanker dimasukkan ke dalam nanorobot kecil, lalu ditusukkan ke jari si penderita dengan remote control. Robot bisa diarahkan untuk mencari sendiri sel-sel kanker yang menyebar di dalam tubuh. Begitu sampai di tempat sel-sel kanker tersebut, robot akan melepaskan bom, kemudian sel kanker akan mati dan hancur. Sel itu akan keluar melalui pembuangan kotoran manusia bersama nanorobot. Selain kanker, beragam penyakit juga bisa disembuhkan. Nanoteknologi di Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah mengembangkan nanoteknologi sejak tahun 2000-an, namun belum mampu mengkomersilkannya. Hal yang paling mendasar dalam menghambat perkembangan teknologi nano di Indonesia adalah ketiadaan alat pengukuran atau metrologi nanomaterial. Bambang Subianto, Kepala Pusat Inovasi LIPI, menyatakan bahwa sudah 13 tahun pengembangan nanoteknologi di Indonesia berjalan sehingga tahap yang dituju sekarang adalah komersialisasi produk nanomaterial berbasis kegiatan riset. Dampak yang disebabkan oleh nanoteknologi tentunya ada positif dan negatifnya. Untuk positif, yaitu mengatasi perubahan iklim,
mampu mengolah dan memproses data dengan lebih cepat dan lebih baik, dan antena yang dibentuk dari serat karbon nanotube. Untuk dampak negatif, residu dari nanoteknologi yang mengendap sangat berbahaya jika sudah terkontaminasi oleh bahan kimia lainnya, khususnya jika masuk ke dalam tubuh. Hal ini karena tubuh akan memberikan respon penolakan terhadap partikel asing yang masuk dan mengeluarkannya. Namun, ada kondisi di mana tubuh tidak mampu mengeluarkan residu tersebut dan akhirnya menetap di dalam tubuh selamanya. Untuk contoh penerapan nanoteknologi, yang pertama, nanoteknologi saat ini sudah dipakai dalam bidang pertanian seperti nanomodifikasi benih dan pupuk, teknik pengemasan makanan, energi ramah lingkungan, dan teknik jaringan. Yang kedua, tabir surya umumnya mengandung zinc oksida untuk menahan sinar UV. Saat ini, nanopartikel zinc oksida lebih banyak digunakan, sehingga tidak terlihat ketika dioleskan di kulit. Yang ketiga, nanopartikel zinc oksida juga diaplikasikan pada pakaian sebagai lapisan penahan sinar UV. Selain itu, nanopartikel juga digunakan untuk menahan air atau water repellent dan noda atau stain resistant. Yang terakhir, aplikasi nanopartikel aluminium silikat pada lapisan anti gores meningkatkan efektivitas pelapis. Sekian pembahasan dan presentasi kami kelompok 4 mengenai kimia nanoteknologi. Bila ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.